Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa dalam acara Ibadat Tengah Minggu Rehoboth Church. Mari persiapkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Tarik kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami hanya melekat dengan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bersama kita katakan, tarik aku dekat padamu. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan. Bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Lebih sungguh kita katakan, tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku
hari datangmu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu alus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyadari setiap tarikan nafas kami, semua hanya untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantung kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya untuk-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari dengan sungguh kita katakan, setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu, Tuhan alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan,
Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu Tuhan, alasan Tuhan, alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, oh, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Tuhan, oh, menyenangkan-Mu, oh, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, oh, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, oh, ya Tuhan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kiranya melalui apa yang kami dengar, kebenaran firman-Mu ini sungguh memberkati kami. Kami ingin menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami berguna untuk kepentingan kerajaan-Mu. Kami rindu Tuhan menjamah dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Roh Kudus yang tuntun dan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Agar apa yang tertuang dari mulutnya, tertuang dari isi hati-Mu. Hamba serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tema khotbah pada kesempatan ini, kamulah garam dunia. Tentu tema ini sudah sering kita dengar dari berbagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita sungguh-sungguh memperhatikan ada hal yang luar biasa
yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa kamulah garam dunia. Untuk mengawali pemberitaan firman ini, saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tentu ayat ini sudah sering kita baca. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Salah satu ciri utama dari kekristenan, bagaimana orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif bagi Kristus sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau kelahiran baru. Penebusan Tuhan Yesus Kristus atas segala dosa dan kesalahan kita merupakan langkah utama agar orang percaya sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan-perubahan kodrat dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Perubahan kodrat inilah yang akan mengubah seluruh perjalanan kita, bahkan seluruh aspek hidup kita, sehingga kita bukan lagi menjadi anak dunia, tetapi kita tampil sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa dalam bahasa Yunani exousia yang memiliki pengertian diberi wewenang atau hak istimewa, bahwa kita diangkat oleh Allah atau diadopsi oleh Allah, bahwa kita inilah anak-anak Allah. Suatu anugerah yang besar kalau Tuhan mengangkat kita, mengadopsi kita, dan mengakui kita bahwa kita anak-anak Allah. Tentu ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang harus kita renungkan. Dari manusia yang berdosa, sekarang Tuhan angkat kita menjadi anak-anaknya. Menjadi anak Allah bukan sekedar perubahan status, tetapi kita memiliki keberadaan yang baru, bahwa kita anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, mau tidak mau, Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Untuk itu kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap. Menjadi saksi Tuhan itu sesuatu yang harus kita perkarakan. Sehingga orang melihat kita, mereka boleh menemukan kemuliaan Tuhan lewat keberadaan hidup kita. Jadi kekristenan itu bukan sekedar yang tadinya tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Bukan demikian. Yang kedua, yang tadinya belum dibaptis, sekarang dibaptis dan dikasih nama Kristen. Bukan begitu. Yang ketiga, yang tadinya suka berjudi atau mabok-mabokan, sekarang tidak berjudi dan tidak mabok-mabokan. Yang tadinya pergi ke dukun atau ke suatu tempat seperti Gunung Kawi, sekarang tidak. Bukan demikian kekristenan itu. Kekristenan itu adalah bagaimana terjadinya perubahan signifikan dari sikap hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan kodrat inilah yang membuat kita menyandang diri sebagai anak-anak Allah. Dari perubahan-perubahan inilah kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang efektif, menjadi saksi bagi Kristus. Yang pada akhirnya Tuhan Yesus mengharapkan dan menginginkan agar setiap umat tebusannya menjadi garam dunia.
Inilah yang harus diperkarakan. Dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tentu setiap kita mengenal namanya garam. Garam ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena garam digunakan sebagai citra rasa pada masakan. Bahkan bisa mengawetkan makanan seperti ikan, seperti telur, dan sayur-sayuran. Serta membantu proses penyembuhan. Seperti halnya garam yang tidak kelihatan dalam suatu masakan, tetapi memberikan pengaruh yang kuat dan citra rasa. Demikian hendaknya kehidupan kita. Kita menjadi berkat atau memberi warna yang berbeda sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan. Dan perubahan inilah yang pada akhirnya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Sebagai garam dunia kita dipanggil untuk bersaksi, menjalankan peran kita, melestarikan normal-normal yang baik, menghindari diri dari pergaulan yang buruk, dari pengaruh yang jahat, tidak berbuat sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bahkan kita memiliki belas kasihan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kehidupan kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan, apalagi dinikmati oleh Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan atau belum? Kalau kita belum menjadi saksi Tuhan, bagaimana orang bisa menikmati kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia? Orang yang demikian bisa berkategori menjadi garam yang tawar, yang tidak memberikan pengaruh yang positif, malahan menciptakan kebusukan. Orang Kristen yang kehidupannya tidak menjadi saksi bagi Tuhan dapat diibaratkan seperti garam yang telah tawar, yang tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan dalam Matius 5 ayat 13b ini dengan baik. Kalau garam menjadi tawar, dengan apa? Diasinkan. Ya tidak ada, ya nggak bisa selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Sebab Tuhan sangat rindu agar kita menjadi garam dunia. Sebab Tuhan Yesus menyebut diri kita, kamulah garam dunia. Kalau kita disebut garam dunia, berarti kehadiran kita, hidup kita bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Apalagi hidup kita harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau kita memiliki kehidupan seperti ini, pasti kita memberikan dampak, memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain. Sehingga pada akhirnya kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa memancarkan keharuman bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menjadi garam. Menjadi garam sama juga menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Dari apa yang saya jelaskan tadi di dalam Injil Matius 5 ayat 13 ini, dapat kita simpulkan apa yang Tuhan kehendaki kalau kita disebut sebagai garam dunia. Yang pertama, kalau kita disebut sebagai garam dunia, berarti orang percaya dipanggil untuk memiliki tanggung jawab, memberikan pengaruh, memberikan dampak kepada orang lain dimanapun kita berada. Jangan sampai kehadiran kita
tidak menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita menjadi garam. Bagaimana kita menjadi terang dunia. Oleh sebab itu kita harus memperkarakan diri kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tanggung jawab ini bukan sesuatu yang sederhana. Kita harus selalu mawas diri, berjaga-jaga lewat tutur kata kita, perbuatan kita, sikap kita. Kita harus mencerminkan bahwa kita anak-anak Allah. Dan hindari diri dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Perhatikan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus membangun pergaulan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Jauhi hubungan yang toksik. Jauhi hubungan-hubungan yang tidak baik. Sebab itu akan mendistrak kehidupan kita. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Betapa luar biasanya kalau kita tampil sebagai garam, kita akan memberikan pengaruh atau dampak yang positif dimanapun kita berada. Kita sebagai praktisi hukum, kita menjadi seorang pengacara yang baik, yang takut akan Tuhan, yang membela yang benar, bukan membela yang bayar. Kalau kita menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang takut akan Tuhan, yang memberikan pengobatan yang terbaik untuk pasien tersebut. Apalagi pasien tersebut dalam keadaan sulit, tidak ada uang. Sebagai dokter yang sudah mapan, bahkan berkelimpahan, mungkin dokter itu sebagai orang dokter Kristen, dia akan berkata membebaskan seluruh biaya daripada pasien tersebut. Wah, ini benar mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti bisa menjadi pembincangan dari satu media ke media lain. Bahkan menjadi viral. Kita dipanggil untuk memiliki tanggung jawab. Dan kalau kita memiliki tanggung jawab sebagai garam, kita akan berdampak bagi orang lain. Yang kedua, kalau kita disebut oleh Tuhan sebagai garam dunia, berarti kita dipanggil untuk menjadi teladan. Hidup kita itu harus menjadi teladan bagi sesama kita. Jangan sampai kehadiran kita tidak menjadi berkat. Orang lihat muka kita aja langsung menghindar. Kita tidak menjadi teladan yang baik. Kalau kita menjadi teladan yang baik, tentu hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Untuk menjadi teladan yang baik ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang sederhana. Apalagi kepada orang yang sudah melukai kita. Yang sudah berkhianati kita. Yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi teladan. Saya akan membacakan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Dan pada akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia akan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Petrus bisa-bisa mendefinisikan hal ini. Kita harus menjadi teladan dalam seluruh aspek hidup kita. Harus seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Jangan lain di mulut, lain di hati. Itu namanya tidak bisa menjadi teladan. Kalau menjadi teladan, antara ucapan dan perbuatan sinkron, presisi. Walaupun kita bisa berbuat demikian, tapi di mata Tuhan, Tuhan tahu. Menjadi teladan itu kita juga harus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu nggak mudah. Tetapi disinilah kita diajar Tuhan bagaimana kita mengikis manusia lama kita. Yang tadinya kita belum bertobat. Kalau orang jahat sama kita langsung kita balas. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak berbuat sama. Roh Kudus bilang jangan, ngalah. Nah, di sini prakteknya indah mengiring Tuhan. Waduh, Tuhan sakit loh Tuhan. Tuhan tahu sakit, tapi sakitnya kita dibanding sakitnya Tuhan gak ada apa-apanya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Tapi Kristus sudah mencucurkan darah, bahkan mati di atas kayu salib demi kasihnya, demi cintanya bagi kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat, memberkati orang lain. Kalau kita mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari hidup kita baik, kita harus menjaga ucapan kita, menjaga lidah kita. Jangan melukai orang lain dengan perkataan kita. Jangan sampai lidah itu setajam silet. Orang terluka lewat ucapan kita dengan tindakan kita. Kalau sampai itu terjadi, kita tidak bisa menjadi garam dunia. Tidak bisa menjadi teladan. Mari selagi ada kesempatan, kita mau menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau Tuhan memberikan perintah ini, pasti Roh Kudus akan menolong kita, akan menuntun kita dan membimbing kita sehingga kita tampil untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari menjadi teladan bukan sesuatu yang sederhana, tetapi kalau kita mau berjuang, Tuhan akan menolong kita. Hal yang ketiga, kalau Tuhan Yesus menyebut kita garam dunia, berarti Tuhan menginginkan kehadiran kita memberikan dampak yang positif. Bukan kehadiran kita malah menimbulkan kekacauan dan pertengkaran. Mari kita belajar untuk mengalah ketika kita dipersalahkan. Mari kita belajar diam dan diam ketika diperlakukan tidak adil. Kita menyerahkan semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita tahu bahwa pembela kita adalah Tuhan semesta alam. Mari kita belajar mengalah. Bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang mudah. Kita belajar menyangkal diri, memikul salib. Kita tanggalkan ego kita, ambisi kita, amarah kita. Supaya kehadiran kita bisa memberikan dampak yang baik. Di mana kita hadir, di mana kita ada, tidak menimbulkan kekacauan dan pertengkaran. Kenapa terjadi kekacauan dan pertengkaran? Karena masing-masing punya ego. Maunya menang, dia yang salah, saya yang benar. Tapi sebagai bangsawan surgawi kita tidak boleh berbuat demikian. Demi pekerjaan Tuhan yang besar, kita harus belajar bisa merangkul. Termasuk orang-orang yang melukai kita. Ibarat duri itu kita genggam, bukan duri itu kita buang. Kalau ada domba 100,
satu itu pergi. Bukan kita diajar Tuhan meninggalkan yang 99 itu, kita cari yang satu. Jangan domba itu kita halau. Bahkan kita bunuh karakternya. Itu bukan ciri anak Allah. Kalau kita sebagai garam dunia, tentu kehadiran kita akan memberikan dampak yang positif. Dan hal yang keempat, kalau Tuhan menyebut kita garam dunia, artinya kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kehadiran kita membawa keteduhan bagi orang lain. Sehingga orang menantikan kehadiran kita. Untuk menjadi berkat itu sesuatu yang luar biasa. Ini perjuangan yang tidak mudah. Tetapi untuk itulah Tuhan menyebut kita sebagai garam dunia. Berarti kehadiran kita selalu menjadi berkat dan dinantikan orang lain kehadiran kita. Jangan sampai kehadiran kita tidak menjadi berkat. Kalau kita tidak menjadi berkat, kita menjadi garam yang tawar. Tidak bisa dicontoh, tidak bisa diteladani. Sebagai gereja Tuhan, saya mengajak kita untuk menjadi garam dunia. Untuk itu kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada. Sebab menjadi berkat adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga kita menjadi efektif untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kita menjadi berkat bagi pelayanan. Kita menjadi berkat lewat apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita harus menopang pekerjaan Tuhan. Karena di atas semuanya, Tuhanlah yang memegang kendali perjalanan gereja Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak pada kesempatan ini, teruslah menjadi berkat. Sekalipun apa yang kita lakukan tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Tetapi dari semuanya itu, kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari saya mengajak kita untuk bergandengan tangan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di gereja kita, di pelayanan kita, di bisnis kita, di tengah pergaulan kita. Biarlah kita menjadi berkat sehingga kita menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia lewat apa yang kita kerjakan. Mari pada saat ini kita teduhkan hati kita. Kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah menjadi berkat, menjadi garam dunia yang seperti Tuhan inginkan. Bahwa kita memberi tanggung jawab, memberikan pengaruh. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kehadiran kita menjadi dampak yang positif. Dan kita menjadi berkat. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan menyebut kamulah garam dunia. Kalau kita sampai menjadi garam dunia, kehidupan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kiranya melalui nasihat firman Tuhan ini, kita menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah saat ini Tuhan Engkau menilik hati kami. Kalau selama ini Tuhan kami belum menjadi garam, dimanapun kami berada, kami mohon maaf. Kami mau menjadi garam yang bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain dalam keberadaan kami. Biarlah hari ini Tuhan Roh Kudus tolong kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar saat ini mencelikkan mata pengertian kami dan memacu kami untuk semakin hidup berkenan dan menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Tuhan berkati setiap orang yang menyaksikan Truth ID ini agar melalui apa yang mereka saksikan ini memberkati mereka sekalian.
Turunlah segala berkat anugerah Tuhan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.